AC Milan dan Inter Milan resmi ajukan proposal pembelian San Siro. AC Milan dan Inter Milan resmi mengajukan penawaran untuk membeli area San Siro. Semua pihak menargetkan kesepakatan itu rampung pada Juli 2025. Inter Milan dan AC Milan telah mengajukan tawaran untuk membeli hak atas area San Siro, termasuk Stadio Giuseppe Meazza, yang telah digunakan bersama oleh kedua klub sejak 1947. Hal ini dikonfirmasi oleh pernyataan Dewan Kota. FC Internazionale Milano dan AC Milan hari ini telah menyerahkan DOCFAP kepada pemerintah kota Milan, yang berisi proposal akuisisi Stadion Giuseppe Meazza dan area di sekitarnya, beserta studi kelayakan pembangunan stadion canggih sebagai bagian dari proyek regenerasi perkotaan yang berfokus pada inovasi, keberlanjutan, dan aksesibilitas, demikian konfirmasi Dewan Kota Milan pada Selasa malam. Proposal ini, yang dikembangkan oleh para profesional terkemuka dan pakar industri, merupakan hasil visi strategis kepemilikan kedua klub dan meletakkan dasar bagi terwujudnya proyek yang akan menjadi tolok ukur internasional sekaligus mendatangkan manfaat signifikan bagi kota Milan dan penduduknya. Dalam beberapa bulan mendatang, kedua klub akan bekerja sama dengan pemerintah kota untuk membahas dan menyempurnakan lebih lanjut rincian dan aspek-aspek utama proposal, dengan tujuan untuk menyelesaikan proses akuisisi pada bulan Juli 2025. Konsep akhir dan proyek eksekutif akan dipresentasikan pada tahap selanjutnya dan oleh karena itu tidak disertakan dalam dokumentasi yang diserahkan hari ini. Tawarannya diyakini sekitar 200 juta euro, harga yang ditetapkan oleh kantor pajak Italia awal tahun ini. Inter dan Milan telah menyiapkan proyek untuk merobohkan Stadio Meazza dan membangun stadion baru milik bersama, The Cathedral. Pelatih timnas Prancis pertimbangkan tak panggil Marcus Thuram. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps pertimbangkan mencoret striker Inter Milan, Marcus Thuram untuk laga melawan Kroasia di UEFA Nations League. Marcus Thuram tampak kembali ke performa terbaiknya saat melawan Feyenoord, memberikan penampilan gemilang yang memastikan Inter Milan mendapat tempat di babak perempat final Liga Champions. Simone Inzaghi baru-baru ini mengakui jika performa pemain berusia 27 tahun itu menurun karena masalah pergelangan kaki, yang memaksanya mengandalkan obat penghilang rasa sakit agar tetap berada di lapangan. Hal ini secara tidak langsung merupakan isyarat jika Inzaghi sangat menekankan perlunya masa pemulihan untuk mengembalikan sang pemain ke kondisi puncaknya. Sebuah laporan dari L'Equipe mengungkap jika pelatih Didier Deschamps mulai mempertimbangkan untuk mengeluarkan Thuram dari skuad Prancis untuk babak perempat final UEFA Nations League mendatang melawan Kroasia. Keputusan itu akan jadi dorongan besar bagi Nerazzurri, karena kebugaran penyerang mereka sangat penting menuju fase menentukan musim ini, termasuk pertandingan perempat final Liga Champions yang menantang melawan Bayern Munich. Tidak hanya itu, Inter juga bisa memanfaatkan tenaga penuh Thuram untuk terus bersaing di Serie A, yang saat ini sedang memasuki pekan krusial. Thuram hanya mencetak 2 gol dalam 29 penampilan untuk Prancis. Namun ia merupakan pencetak gol terbanyak Inter musim ini dengan 16 gol dalam 37 pertandingan di semua kompetisi, sudah melampaui penghitungan musim lalu. Joao Felix dan kisah yang hampir berakhir di Milan. Kedatangan Joao Felix di AC Milan pada Januari sempat membawa harapan besar bagi para penggemar. Dipinjam dari Chelsea, pemain asal Portugal ini diharapkan menjadi sosok kreatif yang mampu menghidupkan lini serang Milan. Namun, hanya dalam beberapa bulan, nasibnya di Milan tampaknya sudah ditentukan. Dengan kemungkinan besar ia tidak akan bertahan lebih lama. Debut Felix di Milan dimulai dengan gemilang, mencetak gol melawan Roma di ajang Coppa Italia. Penampilan ini langsung memunculkan ekspektasi bahwa ia bisa menjadi pemain kunci di bawah asuhan Sergio Conceição, pelatih yang mendorong perekrutannya. Namun, setelah awal yang menjanjikan, performanya mulai menurun. Felix belum mencetak gol atau memberikan assist lagi sejak debutnya, meskipun statistik menunjukkan bahwa ia tetap memberikan kontribusi. Felix menjadi pemain Milan dengan jumlah dribble sukses terbanyak. Ia sering dilanggar di area sepertiga akhir lapangan, menunjukkan kemampuannya menarik perhatian bek lawan. Ia secara konsisten mencoba mencetak gol, meskipun keberuntungan belum berpihak padanya. Namun, kontribusi ini belum cukup untuk membungkam kritik atau membuktikan bahwa ia layak menjadi pemain utama. Dalam 2 pertandingan terakhir melawan Lazio dan Lecce, Felix hanya bermain sebagai pengganti, yang menimbulkan pertanyaan apakah ini keputusan taktis atau tanda kegagalan. Namun, ia menunjukkan kilas performa positif ketika masuk dari bangku cadangan melawan Lecce, berperan dalam gol bunuh diri yang memastikan kemenangan 2-1 untuk Milan. Ini memberikan secercah harapan bahwa Felix masih bisa memberikan kontribusi penting, terutama sebagai pemain cadangan yang memanfaatkan kelemahan lawan di menit-menit akhir. Inter bersiap datangkan penyerang baru, Arnautovic, Korea, dan Taremi berpotensi hengkang. Inter dipastikan akan mendatangkan setidaknya 1 penyerang baru pada bursa transfer musim panas mendatang. Langkah ini diambil seiring dengan kemungkinan hengkangnya Marco Arnautovic, Joaquin Korea, dan bahkan Mehdi Taremi dari skuad. Saat ini,
Nerazzurri memiliki 5 penyerang senior dalam tim, yakni Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Marco Arnautovic, Joaquin Correa, dan Mehdi Taremi. 2 nama pertama dipastikan akan hengkang karena kontrak mereka akan berakhir pada Juni tahun ini, sementara masa depan Taremi masih belum jelas seperti yang disebut Corriere dello Sport. Selain itu, faktor usia menjadi pertimbangan utama. Striker asal Iran itu akan menginjak usia 33 tahun musim depan, yang membuatnya diragukan masuk dalam proyek jangka panjang Inter di bawah kepemilikan Oaktree Capital yang berfokus pada regenerasi skuad. Jika Taremi juga dilepas, Inter kemungkinan besar akan mendatangkan lebih dari 1 penyerang guna memperkuat lini serang mereka untuk musim 2025-2026. Alexander Pavlovic dan Manuel Neuer tidak bisa tampil di perempat final Liga Champions. Bayern Munich dipastikan kehilangan Alexander Pavlovic untuk waktu yang tidak ditentukan setelah gelandang berusia 19 tahun itu didiagnosis menderita mononukleosis. Kondisinya membuat partisipasinya dalam laga perempat final Liga Champions melawan Inter diragukan. Pavlovic telah menjadi sosok penting di lini tengah Bayern musim ini di bawah asuhan Vincent Kompany. Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan, ketenangan saat menguasai bola, serta kecerdasan taktis menjadikannya salah satu talenta muda paling menjanjikan di Bundesliga. Namun, sejak akhir Februari lalu, Pavlovic telah absen dalam 2 pertandingan terakhir Bayern di Liga serta kedua leg babak 16 besar Liga Champions melawan Bayer Leverkusen. Mengingat pemulihan mononukleosis bisa memakan waktu beberapa pekan hingga berbulan-bulan, Bayern belum dapat memastikan kapan gelandang timnas Jerman itu bisa kembali beraksi. Selain Pavlovic, Bayern juga kehilangan Manuel Neuer yang mengalami cedera pergelangan pada kaki kanannya, hal yang ia dapatkan setelah berlebihan melakukan selebrasi dalam perayaan gol atas Bayer Leverkusen. Sementara itu, dari sisi Inter akan tanpa Piotr Zielinski yang mengalami cedera betis, sementara beberapa pemain sayap yang saat ini cedera diperkirakan pulih setelah jeda internasional Maret nanti. Cari pengganti Thiago Motta, Juventus dekati Roberto Mancini. Juventus dilaporkan telah mulai bernegosiasi dengan Roberto Mancini yang dapat mengambil alih posisi manajer tim jika Thiago Motta dipecat. Juventus tengah berada dalam kekacauan setelah mengalami 3 kekalahan telak dalam beberapa pekan, tersingkir dari Liga Champions di Eindhoven, dipermalukan oleh Empoli di Coppa Italia, dan kalah 0-4 di kandang sendiri dari Atalanta di Serie A. Situasi ini membuat banyak pihak percaya bahwa Thiago Motta sudah kehabisan waktu. Juru taktik Italia berdarah Brasil itu akan berusaha menyelamatkan musim dengan mengamankan tiket Liga Champions, tetapi itu mungkin tidak cukup untuk menutupi serangkaian hasil buruk sepanjang musim ini. Bahkan, beberapa laporan menyebutkan bahwa pelatih berusia 42 tahun itu bisa dipecat secepatnya jika Juve kembali kalah dari Fiorentina pada pertandingan di akhir pekan ini. Spekulasi pun bermunculan mengenai siapa yang akan menggantikannya. Pelatih tim Primavera, Francesco Magnanelli, disebut sebagai kandidat utama untuk peran caretaker, tetapi menurut laporan Tuttosport, Roberto Mancini kini muncul sebagai pilihan serius. Surat kabar yang berbasis di Turin itu mengklaim bahwa Juve telah memulai pembicaraan dengan pelatih berusia 60 tahun tersebut, yang saat ini tidak terikat kontrak setelah meninggalkan tim nasional Arab Saudi. Jika kesepakatan tercapai, ia bisa segera mengambil alih untuk mulai mempersiapkan tim menghadapi Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat, yang berlangsung pada 15 Juni-15 Juli. Mancini memiliki rekam jejak impresif sepanjang karir kepelatihannya, termasuk membawa Inter meraih kejayaan, memenangkan Premier League bersama Manchester City, serta memimpin Italia meraih gelar Euro 2020. Menariknya, Mancini kerap dikaitkan dengan Juve di masa lalu, baik sebagai pemain maupun pelatih. Namun, kesepakatan tak pernah terwujud, meskipun ia sendiri mengaku sebagai penggemar Bianconeri sejak kecil.